Asal punya orang dalam bisa naik haji kapanpun tanpa melewati masa tunggu. Ungkapan itu seolah menggambarkan temuan Pansus Haji bahwa ada lebih dari 3.500 orang yang berangkat haji tanpa masa tunggu pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Pansus Haji DPR, Marwan Dasopang, dan Jubir Kementerian Agama Sunanto. Selamat malam Pak Marwan dan juga Pak Sunanto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Marwan dulu. Pak Marwan, adanya temuan Pansus Haji bahwa 3.503 orang berangkat haji tanpa masa tunggu. Dari mana temuan ini berasal? Apakah benar bahwa ada manipulasi data Siskohat? Ya, benar data ini diberikan oleh Direktur Haji Khusus Pak Jaja. Ketika kita mendesak, mungkinkah ada orang yang berangkat mendaftar di tahun 2024, berangkat di 2024 oleh Dirjen Haji. Awalnya di pembukaan persidangan Pansus mengatakan tidak mungkin. Tetapi setelah kita cari satu-satu, akhirnya Direktur Haji Khusus memberikan data sebanyak 3.503 orang. Ya, itu Pak Marwan. 0 tahun itu. Sementara yang mendaftar di tahun 2023, 2022, 2021 itu masih ada. Oke, jadi dilompati tanpa masa tunggu. Ya, Pak Marwan, bagaimana modus yang ditawarkan sebetulnya ke calon jamaah yang ingin berangkat haji khusus di tahun yang sama? Apakah dengan menaikkan biaya hajinya atau bagaimana caranya? Karena dengan angka 3.503 orang tanpa masa tunggu ini kan jumlah yang sangat besar, apalagi kalau sampai biaya dinaikkan untuk masuk ke kantong pribadi, Pak Marwan. Jadi begini, kita mendapatkan saksi jamaah yang berkenan hadir di persidangan Pansus, jauh bahkan dari Kaltim datang. Dia menyebutkan pada awalnya dia ditawarkan mau berangkat atau tidak. Kalau mau berangkat, biar didaftarkan. Jadi pertanyaan kita di Pansus itu sebetulnya bagaimana caranya orang yang belum mendaftar itu kok bisa masuk di dalam data. Gitu. Jadi ternyata memang diajukan oleh travelnya dia. Jadi begitu ditanyakan, oh ini menyalahi aturan atau tidak? Beliau menjawab, dapat jawaban dari travelnya itu bahwa ini resmi, ada surat dari Kementerian Agama. Didaftar, setelah dia didaftarkan, ya persyaratannya itu harus membayar 19.500. Pada saat dia dipanggil, maksudnya dipanggil itu diberitahu untuk melunasi, boleh melunasi. Dia ini mendaftar di 2023, bukan 2024. Naik itu, dia harus membayar 21.950 US dollar. Nah, pada saat itu di Sisko patuh atau di sistem nomor urutnya jamaah haji khusus, dia sudah berangkat, tetapi begitu dia membatalkan, satu karena terlalu mahal, yang kedua dia mulai curiga kalau itu tidak sepantasnya. Dia membatalkan, maka nomor urutnya kembali menjadi molor di urutan tahun 2020, tahun 2031. Nah, ini kan salah satu contoh. Tentu kalau dirunut satu persatu, kenapa bisa orang yang belum mendaftar kok dia yang diberitahu? Ada apa dengan itu? Nah, Pansus kan tidak mungkin mencari itu satu-satu. Bagi kami salah satu contoh saja sudah selesai. Nah, karena itu nanti mengenai satu persatu di antara 3.503 ini diserahkan saja ke aparat hukum seperti apa perkembangannya. Kami kira itu sebetulnya itu terang benderang. Seperti yang kami perbincangkan selama ini, yang kita diskusikan dan kita pertanyakan, itu memang ada Dirjen keputusan Direktur Jenderal
PHU. Yang esensi dari Kepdirjen ini adalah untuk memanfaatkan sisa kuota. Itu jawabannya seperti itu. Tetapi kalau sisa kuota dimulai sejak awal, umpamanya ya jadi yang 3.503 ini tidak di ujung. Sejak di Januari, Februari, Maret, April sudah ada yang 0 tahun ini. Nah, Baik. itu artinya tidak berdasarkan keadilan. Jadi orang yang masih menunggu. Jadi ada contoh-contoh juga anggota pansus sendiri ada yang dalam keadaan menunggu dan dia sudah 7 tahun dan sudah 6 tahun tapi tidak ada pemberitahuan bahwa dia harus berangkat di tahun 2024. Nah, pertanyaannya siapa yang menggeser dia? Yang menggeser dia tentu salah satunya adalah yang mendaftar di 2024, berangkat 2024. Nah, ini kan keadilannya tidak memenuhi. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Sunanto ya, Pak Marwan. Pak Sunanto, temuan demi temuan yang didapatkan oleh Pansus Haji seolah semakin menyudutkan dari pihak Siskohat maupun juga Kemenak terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Benarkah ada 3.503 orang yang berangkat tanpa masa tunggu ini? Baik, Mbak. Itu memang disampaikan oleh Direktur Haji Khusus. Jadi yang perlu dipahami ini bukan reguler. Kalau reguler itu sangat tidak memungkinkan. Yang ditemukan itu, yang diusulkan itu adalah sampaikan ke DPR itu adalah Haji Khusus, ya. Karena Haji Khusus itu kan berbeda penanganannya. Jadi memang apakah ini menjadi kesalahan permainan nih, karena itu judulnya permainan Kementerian Agama, karena sistem dari Haji Khusus itu kan tergantung usulan dari PIHK dan kesiapan jamaah. Dari kesiapan jamaah, tim Kementerian Agama hanya memverifikasi datanya. Jadi usulan-usulan itu baru diverifikasi. Ada hal yang saya kira perlu dipahami bahwa di dalam pengusulan itu kan ada tahapan-tahapan yang harus diusulkan oleh pihak tentang tahapan pembayaran, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang ditemukan itu kan tahap akhir dari sisa kota yang kemungkinan yang harus dimaksimalkan. Itu hasil rekomendasi yang saya kira penting untuk disampaikan. Jadi harus dimaksimalkan kota. Tadi sudah dibantah oleh Pak Marwan, tidak masuk akal kalau itu adalah kuota sisa yang digunakan. Itu sudah terbantahkan karena proses. Ya, sebentar Bang. Ya, saya ke Pak Sunanto dulu, Pak Marwan, tahan dulu sebentar. Itu sudah terbantah. Tadi saya mendengarkan Pak Marwan. Izin silakan, Bang. Pak Sunanto. Jadi biar nanti kita berdiskusi. Jadi ketahapannya kan begini, Mbak, yang perlu dipahami oleh publik bahwa dari PHK dan kesiapan ini baru terverifikasi oleh Kementerian Agama. Di dalam proses Kementerian Agama itu kan persyaratannya untuk mau berangkat itu kan, Mbak, salah satunya itu adalah di atas umur 18 tahun misalnya, belum pernah haji kurang waktu 10 tahun. Misalnya ada kota yang terverifikasi dalam sistem Siskohat dari usulan PIHK, itu harus terverifikasi lagi, Mbak. Maka kesiapan ini itu semua yang sudah dilakukan itu tidak, kalau sangat kecil lah kira kemungkinan, pasti kemungkinan ada misalnya, ada permainan misalnya. Tapi ini kami hanya menerima data verifikasinya, bukan yang menentukan orangnya. Siapa orang yang berangkat, 0 tahun yang berangkat, itu bukan kami. Itu kan usulan, dan karena di sisa misalnya, sisa yang sudah dirapatkan itu yang kami verifikasi pemberangkatannya. Apakah nanti mau dilaporkan ada temuan, ya monggo-monggo saja kan. Pansus ini kan mau memperbaiki kan. Maka temuan-temuan ini saya kira perlu dijelaskan. Ini bukan haji reguler. Kalau ada temuan ini adalah haji khusus. Tapi kalau dikatakan kuota sisa, kenapa? Tadi pertanyaan begini, kenapa diberangkatkan tiap gelombang? Sejak bulan Mei sudah diberangkatkan, bukan pada saat bulan Juni saja yang harusnya kuota sisa itu bisa diberangkatkan di sana? Begini, Mbak, kan ada tahapan yang
Misalnya ini kan usulan ya, terverifikasinya kan ini usulan dari pihak PHK, dari travelnya kepada kami terverifikasi lah kira-kira. Jadi usulan terverifikasinya yang saya kira penting. Apakah ini 0 tahun atau 0 tahun yang diberangkatkan, ini yang saya kira menjadi satu catatan. Silakan pansus misalnya menemukan hal-hal yang sangat misalnya di luar nalar. Ini ada permainan, ya kami persilahkan saja. Tapi yang paling penting bahwa tahapan yang SOP dan itu sudah menjadi kewenangan, diberikan kewenangan bahwa memaksimalkan kota dan sebagainya, itu ada kan begitu. Oke. Begini. Saya akan tanyakan ke Pak Marwan, tapi nanti dijawab usai jeda, Pak. Terkait dengan siapa saja sebetulnya pelaku yang diduga bermain utak-atik pemberangkatan haji ini dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Pansus Haji. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News.